Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, pada episode sebelumnya kita sudah cerita tentang dosa. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Kenapa manusia bisa berdosa? Apa faktor penyebabnya? Kalau kita jawab random, mungkin kita bisa hadirkan ratusan macam jawaban. Mulai dari yang kecil-kecil, yang sangat mikro, yang sangat spesifik ya, sampai hal-hal yang sangat besar. Nah, tapi jawabannya jadi tidak terstruktur begitu. Kalau kita rujuk kepada ulama kita, ulama-ulama ini kan orang-orang pintar ya, orang-orang pilihan. Mereka biasanya menyederhanakan hal-hal yang sulit. Jadi orang pintar itu bikin hal sulit jadi sederhana. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa sebab orang berlaku dosa itu hanya dua saja. Yang pertama kita sebut sebagai syubhat. Yang kedua kondisinya ya namanya syahwat. Syubhat. Syubhat ini juga bahasa hari-hari kita sebenarnya. Syubhat itu kita identikan dengan sesuatu yang sama-sama. Sama juga syubhat yang membuat kita berdosa ini adalah kegelapan atau kerancuan dalam berpikir. Kerancuan pikiran dan kerancuan nilai. Jadi ada fasad fil i'tiqad istilahnya. Kerusakan pada struktur keyakinan. Orang yang terkena penyakit syubhat ini, dia memandang sesuatu itu tidak sebagaimana aslinya, tidak sebagaimana kondisi yang real dari sesuatu itu. Dia bisa melihat kebenaran sebagai sebuah kesalahan. Sebaliknya, sesuatu yang salah mungkin dia anggap dan dia yakini sebagai kebenaran. Nah, disinilah kemudian dosa itu terjadi. Ketika kita menganggap yang salah itu sebagai kebenaran dan kita yakini itu, tentu kita berada pada jalan yang salah. Seperti orang berjalan di sebuah jalan, dia tidak melihat marka jalannya, dia tidak melihat tanda panahnya, tapi dia yakin betul jalan itu harusnya ke utara, sementara jalur itu adalah jalur searah yang mengarah ke selatan. Akhirnya apa? Di tengah jalan, ketika dia melaju di jalan itu, dia akan bertabrakan dengan kendaraan lain. Nah, seperti itulah syubhat bekerja dalam kehidupan kita. Dan di era sekarang di mana otoritas dalam keilmuan itu sudah centang perenang, kita tidak tahu dan bukan tidak tahu ya, malah cenderung ragu karena banjir informasi, terlalu banyaknya sumber-sumber. Kita tidak lagi mampu membedakan mana yang otoritatif, mana yang benar-benar pakar dengan yang tidak. Sehingga semua pendapat kita ambil, kita bingung sendiri. Datanglah syubhat di situ. Dan ini bahaya, apalagi kalau dalam urusan agama. Syubhat ini membuat kita nanti meyakini hal-hal yang salah, dan keyakinan yang salah itu akan berbuah pada tindakan yang juga pastinya salah. Jadi syubhat itu adalah satu serangan kepada pikiran dan keyakinan kita. Dan syaitan sangat ahli untuk menebarkan syubhat ini. Membuat orang, membisikkan orang, meyakinkan orang agar memandang kebenaran sebagai kesalahan. Begitu pula sebaliknya. Maka doa kita kepada Allah Ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan kepadaku kebenaran sebagai kebenaran. Allahumma arinal batila batilan. Perlihatkan kepadaku yang salah sebagai kesalahan. Sehingga kita tidak tertipu. Nah, sahabat arah hidup yang disayangi Allah, penyakit kedua atau sebab kedua, faktor utama kedua yang menyebabkan kita berdosa adalah syahwat. Syahwat kita sudah sama-sama tahu. Dia adalah kemauan yang tidak terkelola. Jadi kalau tadi kerusakannya pada pengetahuannya, pada keyakinannya, kalau sekarang di syahwat ini kerusakannya adalah pada kontrol. Syahwat yang tidak terkontrol, kemampuan pengendalian diri yang buruk itu membuat orang cenderung menyimpang. Mungkin dia tahu yang dia kerjakan itu dosa, tapi dia tidak mampu untuk mengerem dirinya untuk terus berlaku demikian. Dia tahu bahwa yang dia perbuat itu salah, tapi dia tidak mampu menghentikan diri sendiri. Ini kelemahan ya, tidak mampu menghentikan diri sendiri untuk berlaku fasad, berlaku buruk, berlaku bejat demikian. Jadi dia akan menjadi sebuah kebiasaan.
dosa-dosa itu akan menjadi keseharian. Dan kalau sudah begitu susah dilepaskan. Maka kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini dihindarkan dari syubhat pikiran, syubhat keyakinan, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengelola syahwat atau kemauan-kemauan kita sehingga tidak menjadi liar. Ramadan adalah saat yang tepat untuk berlatih mengendalikan itu semua. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.